Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robi Dwi Jayanto dengan NIM E322222363 dari program studi Teknik Komputer jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek tugas akhir saya yang berjudul implementasi CI/CD pipeline pada Kubernetes cluster untuk meningkatkan kinerja aplikasi berbasis cloud. Nah, seiring berkembangnya aplikasi berbasis cloud, kebutuhan untuk deployment yang cepat dan minim error semakin penting. Sayangnya, proses manual masih rentan terhadap kesalahan dan cukup memakan waktu. Untuk itu, saya menggunakan pendekatan CI/CD yang mampu untuk mengotomatisasi proses build, test, dan deployment secara efisien. Proyek ini bertujuan untuk membangun pipeline otomatis mulai dari push kode di GitHub hingga aplikasi cloud bisa berjalan di Kubernetes cluster dan diakses oleh user. Teknologi utama yang saya gunakan dalam proyek ini yaitu yang pertama adalah Proxmox yang berfungsi untuk membuat virtual machine, kemudian Jenkins sebagai automation server, GitHub untuk menyimpan source code, Docker untuk membuat image container, Kubernetes sebagai platform deploy, dan juga aplikasi cloud di mana saya di sini menggunakan WordPress sebagai aplikasi yang dideploy. Berikut merupakan alur dari CI/CD pipeline di mana nantinya para developer akan commit dan push kode program yang telah mereka buat ke repositori GitHub yang kemudian nantinya Jenkins akan melakukan proses pull, build, test, dan deploy yang kemudian akan dilanjutkan ke production server yang kemudian bisa untuk diakses oleh user. Berikut merupakan topologi Kubernetes cluster yang saya gunakan, di mana saya menggunakan OS Ubuntu versi 20, di mana saya nantinya kode program yang ada di GitHub itu akan ditarik menuju Jenkins pod, yang kemudian Jenkins agent itu mengirim kode program tersebut ke Docker Registry Pod. Kemudian Docker Registry Pod ini akan membuat image yang kemudian image tersebut akan dideploy di Kubernetes cluster dalam bentuk WordPress pod dan juga MySQL pod sebagai database-nya, yang kemudian bisa selanjutnya akan bisa diakses oleh user. Langkah-langkah saya dalam implementasinya adalah yang pertama saya membuat dua virtual machine di Proxmox. Yang satu digunakan untuk master, yang satunya digunakan untuk worker. Sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu server versi 20.04 dengan spesifikasi minimal RAM 2 core CPU, 8 GB RAM dan 96 storage. Nah, setelah Kubernetes siap, saya membuat namespace khusus. Saya membuat namespace khusus untuk Jenkins dan menginstalnya di dalam cluster. Nah, untuk menginstalnya di dalam cluster, saya menggunakan menggunakan tiga kode program ini, yaitu yang pertama
Jenkins deployment, yaitu untuk deploy Jenkins di Kubernetes, dan kemudian PVC-nya untuk penyimpanan dan juga RBAC untuk memberi kontrol dan akses dari Jenkins itu sendiri ke dalam Kubernetes clusternya. Setelah itu, setelah kita menjalankan tiga kode program ini, kita bisa akses Jenkins dashboard yang sudah kita setting sebelumnya di Kubernetes cluster dengan memasukkan username dan password. Setelah masuk ke dashboard, langkah pertama yang saya lakukan adalah menginstal plugin yang dibutuhkan untuk CI/CD. Plugin penting yang saya gunakan diantaranya Git, Docker, Kubernetes untuk menunjang pipeline otomatisasi. Nah, setelah kita menginstal plugin yang dibutuhkan untuk CI/CD pipeline, kemudian agar Jenkins bisa mengambil source code dari repository GitHub, saya membuat SSH key dari dalam pod Jenkins. Public key-nya saya masukkan ke GitHub sebagai deploy key. Ya, di sini kita di GitHub kita itu ada di setting dan masuk ke SSH dan GPG key yang ini ya untuk kredensialnya. Nah, kemudian untuk private key-nya saya simpan di Jenkins Credential Manager di sini untuk private key-nya. Nah, di sini ya untuk private key-nya saya masukkan di sini agar Jenkins bisa menarik kode program dari GitHub secara aman. Nah, setelah kita menghubungkan antara Jenkins dan GitHub melalui SSH key, kemudian kita bisa membuat project. Contohnya seperti ini. Project saya yang kemudian project ini nantinya ketika kita build itu akan otomatis menarik kode program dari GitHub yang tadi SSH-nya itu kita sudah masukkan, linknya itu sudah kita masukkan pada saat pembuatan job, yang kemudian akan dijalankan di Kubernetes cluster. Nah, dari percobaan saya, saya melakukan 47 kali proses deployment, yang mana 23 diantaranya sukses, 20 diantaranya failed, dan 5 diantaranya aborted dengan status aborted. Nah, kegagalan pada build ini terjadi itu karena biasanya disebabkan beberapa faktor, yaitu yang berkaitan dengan konfigurasi pipeline maupun kondisi infrastruktur.
Salah satu penyebab kegagalannya adalah kesalahan pada konfigurasi pipeline seperti syntax error pada file, Jenkins file, atau kesalahan dalam tahap build dan deploy. Selain itu, kegagalan saat menarik dependensi atau image dari registry itu juga bisa menjadi penyebabnya. Nah, selain dari tiga kode program tadi yang kita eh, gunakan untuk men-setup atau mendeploy Jenkins ke dalam Kubernetes cluster, kita juga membutuhkan beberapa kode program yang harus kita masukkan ke dalam repository dari project yang akan dideploy ke Kubernetes cluster. Nah, untuk kode programnya itu sudah saya cantumkan di deskripsi, di mana kita membutuhkan Docker file, Jenkins file, MySQL deployment.yaml, MySQL pvc.yaml, MySQL service, WordPress deployment, WordPress PVC, WordPress service, dan juga WP secret untuk keamanannya gitu. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pengerjaan proyek ini yaitu yang pertama, implementasi CI/CD pipeline menggunakan Jenkins dan Kubernetes berhasil dilakukan dengan mengotomatisasi proses build, testing, dan deployment aplikasi WordPress berbasis cloud. Integrasi antara GitHub sebagai repositori kode dan Jenkins sebagai server CI/CD berjalan dengan baik dalam mengelola proses perubahan kode hingga deployment secara otomatis ke dalam Kubernetes. Itulah proses yang saya lakukan pada saat pengerjaan proyek tugas akhir saya ini dari nol. Semoga video ini bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.